Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putranda Renanta dengan NIM 104240029. Asal fakultas saya SITHS dengan Prodi Mikrobiologi. Nah, pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan hasil karya ilmiah yang dilakukan oleh kelompok saya, kelompok satu Perencanaan, Rekayasa, dan Desain, yang ditulis kembali dalam bentuk karya ilmiah melalui mata kuliah TTKI K04. Karya ilmiah yang kami buat pada kali ini bernama T-Bomb, merupakan produk atau inovasi edible packaging sebagai solusi untuk menyediakan teh bebas mikroplastik. Adapun latar belakang masalah dari penelitian kami kali ini yaitu seperti yang kita ketahui bahwa secara massal, secara komersial, kantong teh yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari itu merupakan kantong teh berbahan dasar PET. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh salah satu peneliti di USA, menyebutkan bahwa satu kantong teh plastik dapat melepaskan hingga 11,6 miliar partikel mikroplastik ketika ia diseduh dengan suhu 60-80 derajat. Nah, plastik dalam kantong teh ini dapat membawa zat berbahaya atau mikroplastik ini berpotensi untuk bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti kanker dan juga kesehatan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi edible packaging yang ramah lingkungan dan aman dikonsumsi untuk masyarakat agar bisa terhindar dari bahaya, potensi bahaya gangguan kesehatan dari mikroplastik ini. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terumuskanlah tiga rumusan masalah. Yang pertama yaitu faktor apa yang menyebabkan kandungan mikroplastik pada teh, bagaimana perencanaan pengembangan isomalt sebagai edible packaging untuk mengurangi kandungan mikroplastik pada teh, dan yang terakhir bagaimana pengaruh atau dampak dari pengembangan isomalt sebagai edible packaging dalam mengurangi kandungan mikroplastik pada teh. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama itu untuk mengidentifikasi faktor penyebab kandungan mikroplastik, untuk merancang komposisi ideal campuran isomalt sebagai material edible packaging, dan yang terakhir untuk menjelaskan pengaruh atau dampak pengembangan isomalt sebagai edible packaging dalam mengurangi kandungan mikroplastik teh. Manfaat dari penelitian yang kami lakukan itu adalah untuk mengurangi paparan mikroplastik dari kantong teh, menawarkan solusi kepada masyarakat terkait kemasan teh yang aman dan ramah lingkungan, serta bebas dari potensi gangguan penyakit yang diakibatkan oleh mikroplastik, mendukung gaya hidup berkelanjutan karena pada dasarnya pembuatan isomat 100% bahannya itu bisa terurai di alam, dan yang terakhir itu menambah wawasan tentang edible packaging berbasis isomalt. Metode pengumpulan data yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama studi literatur, yang kedua uji eksperimen, yang ketiga adalah wawancara dan kuesioner khususnya terhadap konsumen atau target konsumen utama kami yaitu mahasiswa. Nah, hal ini dilakukan untuk bisa memastikan bahwa penelitian kami baik dari studi literatur, uji eksperimen maupun kondisi sekitar itu sekiranya nanti di masa yang akan datang akan memberikan dampak yang signifikan. Adapun konsentrasi isomalt yang kami gunakan, yang kami uji coba, yaitu setengah sendok makan, 3/4 sendok makan, 1 sendok makan. Nah, berdasarkan uji coba yang kami lakukan, penggunaan 3/4 sendok makan isomalt merupakan formulasi paling optimal. Volume ini menghasilkan struktur yang stabil, tidak mudah retak, dan mudah larut dalam air panas dengan waktu 90-120 detik. Berikut adalah pembuatan tibam. Pembuatan tibam kurang lebih ada 6 langkah. Yang pertama yaitu melelehkan isomalt. Selanjutnya setelah isomalt sudah dirasa sedikit cair, kami menambahkan pewarna lalu mengaduknya dengan rata. Setelah itu, lelehan isomalt dicetakkan pada cetakan silikon. Setelah didiamkan beberapa menit atau setengah jam kurang lebih, isomalt akan set dan juga mengeras. Nah, ketika teman-teman sudah dapat melihat hal tersebut, teman-teman boleh memasukkan teh herbalnya. Lalu karena ini merupakan bentuknya setengah bola, kedua isomalt perlu digabungkan untuk bisa membentuk hasil akhirnya yaitu T-bomb berupa
kantong teh atau bola yang berisi teh herbal. Nah, adapun pengujian T-BOM, kami di sini melakukan 4 pengujian, yaitu pertama uji ketahanan struktur. Uji ketahanan struktur kami lakukan dengan melempar T-BOM dari ketinggian tertentu, lalu uji durasi kelarutan, yaitu kami melarutkan T-BOM eh, dengan suhu air 60 sampai 80 derajat, yaitu lalu selanjutnya uji stabilitas T-BOM terhadap suhu lingkungan. Kami letakkan T-BOM pada eh, kondisi outdoor, indoor, dan semi outdoor, lalu yang terakhir uji kenyamanan konsumsi. Nah, adapun simpulan dan saran yang kami dapat dari penelitian ini yaitu mikroplastik dalam teh itu berasal dari kantong plastik berbahan nilon dan PET. T-bom berbasis isomal terbukti sebagai solusi ramah lingkungan dan tidak menyebabkan kandungan mikroplastik pada teh. Adapun saran yang kami peroleh yaitu untuk yang pertama melanjutkan pengembangan formulasi T-BOM agar lebih optimal, melakukan uji keamanan pangan secara menyeluruh, dan yang terakhir melakukan edukasi kepada konsumen betapa pentingnya mengubah gaya hidup dari kantong teh konvensional berbahan dasar nilon atau PET menjadi T-BOM. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.